dari pemirsa atau pendengar kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada beliau dan kepada kita semuanya. Beliau bertanya untuk menjadi orang yang taat, ya, untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang istiqomah itu memang butuh kesabaran, ya. Seperti yang beliau alami ketika beliau ingin menampakkan syiar-syiar Islam, ketika beliau ingin komitmen terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, komitmen melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, komitmen untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan kendala yaitu dari tetangganya, mungkin sikapnya kurang baik atau yang semisalnya. Ya, sehingga beliau terpengaruh dan hampir mungkin beliau juga terbawa arus. Maka apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini para pecinta iman yang dimuliakan Allah dan saudara penanya, yang harus kita lakukan tentunya yang pertama adalah berdoa kepada Allah, memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam awal-awal surat Ali Imran, yang nanti bisa dibuka di awal-awal surat Ali Imran di lembaran yang pertama. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau melencengkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah atau petunjuk kepada kami. Ya. Kalau kita sudah tahu ini adalah perintah Allah, ini adalah kewajiban yang Allah perintahkan, maka kita berusaha istiqomah. Ya. Kita memohon keteguhan hati, kekuatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Karena kita ini makhluk yang lemah. Kita ini manusia ini nggak bisa apa-apa kecuali atas pertolongan dan kemudahan dari Allah. Ya, kalau kita ingin istiqomah, menjadi orang baik, istiqomah di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan, maka poin yang pertama yang tidak boleh kita lengah, kita lupakan, kita sepelekan adalah berdoa. Ya, nanti dilihat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama. Jadi untuk saudara Ahmad, untuk Pak Ahmad atau untuk kita semuanya, supaya kita bisa istiqomah dengan banyaknya godaan, dengan banyaknya gangguan, dengan banyaknya orang-orang buruk, ya, atau orang-orang yang lalai, atau orang-orang yang membangkang kepada Allah, maka kita butuh keteguhan dan kekuatan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita mencari teman-teman yang baik. Ya, kalau memang kita punya uang, kita punya kelebihan harta, maka kita cari rumah yang di situ lingkungan yang baik. Ya, tetangga-tetangganya yang baik. Ya, itu kalau kita mampu. Tapi kalau kita nggak mampu, belum mampu, ya kita bersabar di situ dan kita mencari komunitas. Dalam artian komunitas itu teman-teman yang baik, yang saling menguatkan, saling mensupport, ya, saling mendukung untuk senantiasa istiqomah. Bisa bergabung di grup WA yang di situ diisi saling menasehati, ya, di atas tauhid dan sunnah, ya, atau kita bergabung di grup Telegram, ya. Maka kita perlu sahabat-sahabat, kita perlu teman-teman yang baik yang mengingatkan kita ketika kita lalai, ya, yang mensupport kita, mendukung kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Kemudian ini poin yang kedua, mencari teman yang baik. Walaupun mungkin tetangga kanan kiri, tetangga depan rumah kita itu mereka orang yang masih awam, belum paham, yang mereka senantiasa ngomongin kita, berburuk sangka kepada kita, ya. Dan akhirnya kita nggak kuat, akhirnya kita hampir terseret arus, maka kita butuh teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang senantiasa mensupport dan saling mendukung kita. Kemudian yang ketiga, para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, supaya kita bisa bersabar di atas ketaatan,
di lingkungan yang kurang mendukung, seperti tetangga-tetangga yang kurang mendukung, maka kita ingat ya bahwasannya celaan manusia itu tidak akan membahayakan kita. Selama kita sudah berusaha istiqomah ya di atas Al-Quran, di atas sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka celaan-celaan manusia, cibiran-cibiran manusia tidak akan membahayakan kita. Ya, tidak akan membahayakan kita di dunia dan akhirat. Ya, maka mungkin itu hanya sementara. Kita melakukan proses, kita butuh waktu. Mungkin awal-awal mereka nggak setuju, mereka mungkin banyak yang usil, mereka banyak yang mengganggu kita dengan omongan, dengan sikap mereka, ya, dan sebagainya. Itu mungkin awal-awal. Tapi insya Allah lama-kelamaan mereka akan berubah. Mereka akan mungkin bisa memaklumi kita, bahkan mungkin kita bisa mendakwahi mereka, dan sebagainya. Maka jangan kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan manusia selama kita sudah berusaha komitmen dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Toh nanti kalau kita mati, kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri-sendiri. Ya. Kita mati itu yang kita bawa hanya amalan kita. Ya, tetangga-tetangga kita nggak akan ikut kita ke dalam kuburan. Mereka hanya akan mengantarkan jenazah kita di pemakaman. Ketika jenazah kita dikuburkan, mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kita sendirian di alam kubur bersama dengan amal yang kita kerjakan semasa hidup kita. Ya, mudah-mudahan 3 hal ini bisa membantu sedikit banyak kepada saudara atau kepada bapak yang bertanya untuk bisa terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jangan terpengaruh dengan tetangga. Khawatirnya kalau kita terpengaruh dengan tetangga, nanti kita matinya su'ul khotimah. Kita sudah tahu kebenaran, tapi nggak kita ikuti, maka takutlah kepada mati su'ul khotimah, mati yang mendadak. Mati itu bisa datang tiba-tiba. Ya kalau kita sudah berusaha istiqomah, kita terseret sama arus, jangan-jangan nanti saya mati, saya dalam keadaan bermaksiat. Ya, ini kita juga akan takut akan mati su'ul khotimah. 4 poin ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan direnungi dan bisa menambah semangat untuk senantiasa berusaha istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.